Ya pemirsa, Launch Talk kali ini kita akan membahas topik mengenai cek ulang ijazah PNS. Dan bersama kita sudah ada narasumber yaitu pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan BKN Haryomo Putranto. Namun sebelum membahas, kita akan saksikan dulu paket berikut ini. Pemerintah akan melakukan pengecekan ulang terhadap pegawai negeri sipil yang memakai ijazah palsu. Hal ini berkaitan dengan maraknya lembaga pendidikan yang tidak terdaftar secara resmi. Sanksi berat juga akan dilakukan terhadap PNS yang kedapatan memakai ijazah palsu. Mereka dapat dikenakan sanksi penundaan kenaikan jabatan, penurunan pangkat, hingga pemecatan. Adanya pemeriksaan ulang ijazah PNS ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pegawai agar tidak ada lagi penggunaan ijazah palsu. Ya, ijazah palsu. Ini kan ijazahnya asli nggak nih? Asli dong. Asli dong. Udah dicek tadi sama Menteri kemarin. Oh gitu ya, makanya langsung lulus jadi penyiar berita 1. Oh iya benar. Nah kita berbicara mengenai ijazah palsu, kita sapa dulu tamu kita yang sudah di studio. Selamat siang Pak Agus, selamat siang Pak Haryomo. Saya akan kepada Pak Haryomo dulu Pak. Ini ada instruksi dari Menteri Yudi ya, mengatakan bahwa semua yang menggunakan ijazah palsu ini, para PNS ini kemudian nanti akan ditindaklanjuti gitu. Bahkan disertai dengan sanksi. Nah ini instruksinya apakah langsung ditindaklanjuti dari BKN, lalu kemudian ini peran dari BKN sini seperti apa Pak Haryomo? Begini Pak, sebetulnya masalah ijazah palsu itu sudah ada sejak tahun 80. Pada waktu itu Menteri PAN sudah merintahkan kepada Kepala BAKN, namanya masih BAKN, untuk membuat suatu ketentuan petunjuk teknis tentang tindakan administratif dan hukuman disiplin bagi PNS yang menggunakan atau memiliki ijazah palsu. Nah, upaya itu dilakukan pada saat itu memang sudah marak sebetulnya. Banyak PNS yang ijazahnya setelah dicek itu tidak sesuai dengan kaidah yang ditetapkan oleh instansi dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, memang di dalam surat edaran Kepala BAKN itu nomor 10 tahun 81, di situ ada kriteria ijazah palsu itu bagaimana, ijazah yang aspal bagaimana. Tentunya kita setelah berkoordinator dengan Kementerian Dikbud pada saat itu. Nah, kaitannya dengan PNS yang menggunakan ijazah palsu itu di dalam peraturan yang saya sebutkan tadi, itu ada beberapa sanksi. Ya. Apa aja itu? Yang pertama, kalau ijazah itu digunakan untuk melamar sebagai PNS, artinya kondisi pada saat dia memperoleh ijazah itu belum sebagai PNS, dia kan melamar kan. Dan pada saat itu barangkali kita belum menemukan adanya indikasi ijazah palsu. Di kemudian hari setelah dia diangkat menjadi PNS, baru ketahuan mungkin ada laporan dari masyarakat atau mungkin dalam hal lain kita bisa mengetahui selanjutnya, maka dia diberhentikan tidak dengan hormat. Nah, kemudian sekarang ini keluar instruksi dari Menteri untuk mengecek ulang ijazah dari PNS. Nah, kenapa ini dilakukan sekarang? Apakah memang karena baru-baru ada kasusnya saja terbongkar ada ijazah palsu atau memang belum pernah sebelum dilakukan? Sebetulnya temuan terhadap ijazah palsu sudah ada. Barangkali himbauan Menteri ini kita kembali untuk pembinaan PNS saat ini kan kembali supaya kita pembinaan diarahkan dalam mewujudkan PNS yang profesional. Dalam arti kita ingin mendapatkan PNS yang betul-betul capable. Dia punya kompetensi. Nah tentunya diawali dulu apakah ketika PNS itu daftar masuk, kemudian dalam proses untuk mengembangkan karirnya memiliki ijazah yang ternyata terbukti itu palsu, ya memang kita ngambil tindakan administratif. Nah, Pak Haryomo, apakah bisa dipastikan nih yang saat ini sedang jadi PNS nih, baik jabatan eselon 1, 2, itu semuanya ijazahnya asli begitu, nggak ada yang palsu? Saya tidak bisa mengatakan seperti itu, artinya sampai saat ini kalau memang tidak ada tindakan administratif, tidak ada laporan dari pihak manapun, kita selaku institusi yang memproses tentang administrasi kepegawaian, manajemen kepegawaiannya, ya kita menganggap bahwa data itu sekarang memang dalam kondisi asli. Jadi ketika ditemukan itu memang palsu, ya kita laporkan kepada instansinya masing-masing. Belakangan gitu nanti tindak lanjutnya ya. Nah sekarang kita ke Pak Agus nih, bagaimana Anda melihat perkembangannya sejauh ini? Ya, betul sudah dikatakan bahwa ini bukan cerita baru lah ya. Itu sudah terus berulang.
kan personalnya sebetulnya menurut saya bukan hanya ijazahnya palsu. Kalau palsu itu perguruan tingginya resmi, ijazahnya yang palsu. Kalau ini kan sekolahnya tidak jelas, ijazahnya tentu tidak jelas. Gitu. Nah, ini yang menurut saya dari soal perizinan, pemberian perizinan sebuah lembaga kursus lalu menjadi sebuah perguruan tinggi, tentu itu tanggung jawab Kementerian Pendidikan Tinggi. Sekarang Pendidikan Tinggi dan Ristek ya kalau sekarang. Ya, karena dia harus membuktikan sebelum memberikan izin. Betul nggak nih? Kan ada di Undang-Undang 12 atau berapa yang pendidikan itu nomor 2 tahun 2012. Itu kan jelas. Jadi misalnya gedungnya berapa luas, jurusannya apa, tenaga pengajarnya berapa dokter, berapa master, kan gitu jelas. Nah, apakah ketika mereka mengajukan itu dilihat, datang ke sana, atau hanya sekedar, oke, berapa tanda tangan? Sekali lagi di Republik ini yang mahal itu izin, ya kan? Jadi yang namanya izin itu barang komoditi, diperdagangkan. Nah, akibatnya seperti sekarang. Nah, sekarang sekali lagi tergantung. Kalau kita bicara tadi, kalau ijazah palsu dari perguruan tinggi yang asli, banyak itu di jalan-jalan dicetak kok, dan juga tetap aja ada. Itu kan kriminal, tapi didiamkan. Nah, ini kalau menanggapi mengenai Menteri Yudi gitu, ingin semua PNS dicek ulang dan bahkan diberikan sanksi kalau terbukti ijazahnya ini menggunakan ijazah palsu begitu. Nah, ini menurut Anda bagaimana? Tepat nggak? Itu memang tugas Menteri Pan-RB kan, untuk melihat, tentu BKN bersama BKN melihat. Jadi memang harus ada tindakan, karena kalau tidak ada kan itu akan terus berulang sampai kapanpun. Orang tidak akan mengulangi kelakuan itu ketika itu memang melanggar dan lalu ditindak. Nah, sekarang memang Yudi harus dia harus mengecek seluruhnya. Saya misalnya pansel di beberapa kementerian, saya kan melihat daftar riwayat hidup itu banyak yang sekolahnya saya nggak pernah dengar itu. Nah, ya itu dia status terdengar. Nah, kan repot, ya kan? Kan kalau tidak salah, mohon dikoreksi Pak, kan dia ijazahnya harus diakreditasi. Ya, perguruan tinggi harus diakreditasi. Kalau dia swasta harus ikut ujian negara, gitulah dulu. Menurut saya sekarang itu nggak ada lagi. Karena begitu saya buka calon-calon itu, saya lihat itu eselon 1 loh ya. Ini sekolah apa ya? Saya nggak pernah dengar. Tapi kan saya nggak pernah nanya ini sekolah di mana. Kan harus, kenapa bisa keluar itu? Berarti banyak dong Pak Agus ini ijazah yang udah dapat jabatan tinggi, tapi ijazahnya nggak jelas. Pasti banyak. Berarti kalau gitu PR-nya BKN nanti ya, untuk bagaimana sih sebenarnya mengecek nih ya, mekanisme apa yang akan digunakan supaya bisa terdata semua, karena jumlah PNS banyak banget, kan? banyak banget. Iya, jadi tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan kembali dalam Lunch Talk sesaat lagi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi menegaskan pihaknya akan memeriksa ulang seluruh ijazah dari pegawai negeri sipil di Indonesia. Bila terbukti ada PNS yang menggunakan ijazah palsu, maka jabatan PNS tersebut akan dicopot dan pangkatnya akan diturunkan 1 tingkat. Sebagaimana tadi yang disampaikan, bahwa pihak yang paling dirugikan dengan adanya ijazah palsu ini adalah pemerintah. Karena apabila pegawai negeri sipil menggunakan ijazah yang palsu, berkonsekuensi terhadap kepangkatan, formasi, dan penghasilan yang diberikan atau dikeluarkan oleh negara. Jadi negara mengeluarkan uang atau biaya yang sia-sia kepada orang yang sebenarnya tidak berhak. Oleh karena itu akan kami tertibkan melalui pengecekan ulang terhadap ijazah-ijazah seluruh pegawai negeri sipil. Bagi mereka yang ditemukan memalsukan ijazah dengan sadar ijazah itu palsu, maka akan dikenakan sanksi administratif, dicopot dari jabatan. Jadi jabatannya dicopot, lalu pangkatnya diturunkan 1 tingkat. Itu sanksi administratifnya sesuai dengan peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil. Cek ulang seluruh ijazah dari para PNS di Indonesia. Nah, Pak Haryomo, bagaimana ini kemudian mekanismenya dengan mungkin jumlahnya kan banyak ya? Apa kemudian yang akan dilakukan? Jadi gini, pembinaan PNS itu sebetulnya ada pada masing-masing istilahnya pejabat pembina kepegawaian. Ada menteri, ada gubernur, ada bupati, wali kota. Inilah yang mempunyai pegawai di masing-masing instansinya. Tentunya ketika itu ada perintah Pak Menteri untuk melakukan cek ulang, kita juga akan berkoordinasi dengan instansi itu, baik pusat maupun daerah. Mereka yang paling tahu, ya apakah PNS ini menggunakan ijazah asli atau palsu. Nah, diawali dari koordinasi itu, kemudian nanti mungkin ke depan kita akan melakukan suatu pendataan.
Kalau memang ada indikasi, ada beberapa PNS yang menggunakan ijazah palsu, dan itu terbukti memang betul, nah kita kembalikan kepada ketentuan. Di sana saya sampaikan tadi di awal, ada tindakan administratif dan hukuman disiplin, bahkan sampai diberhentikan tidak dengan hormat pun bisa terjadi. Nah, itu termasuk kalau misalnya yang ternyata ditemukan pejabat tinggi gitu, PNS juga akan dikenai sanksi begitu ya, Pak? Kalau di ketentuan peraturan perundang-undangnya disebutkan PNS. PNS itu kan dari jabatan paling tinggi sampai paling rendah ya. Nah, moga-moga memang harapan kita semua PNS yang sekarang ada ini ijazahnya tidak palsu. Tapi sebelumnya sudah pernah ada kasus misalnya pejabatnya yang cukup tinggi begitu pangkatnya, kalau pejabat tinggi kita belum, saya pernah koordinasi dengan teman kami di BKN, kita belum menemukan itu. Tapi di pemerintah daerah memang ada sekarang. Kita baru melakukan investigasi. Karena ada laporan, kemudian kita ingin mengetahui kebenaran. Apakah ijazah itu asli atau palsu. Oke, baik. Saya kembali kepada Pak Agus. Pak Agus, kalau menurut Anda ini banyak gitu ya orang yang menggunakan ijazah palsu, dan mungkin banyak juga yang ada di pegawai negeri sipil. Nah, kalau menurut Anda efektif tidak sih kalau kita menyaring gitu semuanya menggunakan ijazah palsu atau tidak? Ini efektif nggak? Ya, demi tertib hukum harus dilakukan, demi keadilan harus dilakukan. Kan banyak juga PNS-PNS kita yang memang sekolah dengan baik, ya kemudian masuk itu kalah golongannya, kalah pangkat strukturannya karena bukan S2, S3 dan S lainnya. Nah, ini yang menjadi sekarang harus diperhatikan adalah yaitu tadi, ini kan semakin marak ketika ada persyaratan untuk jadi presiden, jadi menteri, jadi anggota DPR. Jadi semuanya lah berbondong-bondong. Sekarang ini pasti semua yang paling laku sekarang adalah tempat cetak kartu nama. Mereka akan ganti tuh, gelarnya dihapus semua. Oke. Nah, sebelum diperiksa. Iya, sebelum diperiksa. Maksud saya, ini harus dilakukan sesulit apapun karena ini penertiban kan. Buat apa ada PAN gitu, PAN RB. Jadi ya betapa begitu sulitnya harus ditertibkan. Kalau kita mau baik, kalau tidak ya sudah lepas saja. Bangsa ini kan barbar. Tapi kan kalau cuma sekali aja dilaksanakan begitu nggak bisa, termasuk juga penertiban pemberian izin pendirian perguruan tinggi. Karena di sana ujungnya. Pemberian izin dia doktor. Kan sekarang banyak pejabat juga ikut kuliah S3 tapi tidak pernah kuliah. Karena yang di sana adalah asistennya, pegawainya, atau bahkan pembimbingnya. Nah, di sini yang menjadi persoalan, pengetatan itu harus dilakukan. Karena kalau tidak, kasihan PNS lain yang baik, yang memang dia bercita-cita atau diminta oleh orang tuanya harus jadi PNS. Dan dia sekolah betul. Tapi kalah dengan itu karena mereka tidak punya pendidikan lanjut. Coba nanti saya hari Jumat saya ketemu Pak Menpan, saya akan tanya, coba Pak dicek Bapak pegawai dari staf sampai S1, cek aja S1 di mana, S2 di mana, S3 di mana. Pak, tahu nggak kita sekolah itu? Jangan-jangan cuma status terdengar itu atau diridoi, kan susah. Nah, Pak Agus, kalau misalnya ternyata demand-nya tinggi untuk ijazah palsu, itu akan terus ada gitu ya, kalau menurut Anda ya? Nah, ini berarti PNS akan terus, BKN akan terus berhadapan dengan hal yang sama dong? Ya, memang itu salah satu tugasnya. Jadi artinya tugasnya memang di situ, kan masing-masing punya tupoksi. Kemudian juga bukan hanya BKN, tadi PAN, kemudian Dikti yang memberikan izin perguruan tinggi itu ada. Kan kalau di Amerika itu banyak perguruan tinggi di atas funeral home, rumah kematian. Cuma sedikit aja, itu juga mengeluarkan ijazah. Banyak orang Indonesia sekolah di sana, tanya sekolah di Amerika gitu. Nah, sama, jadi kecuali sekali lagi karena pengetatan akreditasi itu menjadi penting. Dulu tuh kan ada ujian negara, sekarang kan status semua disamakan di apa. Yang namanya izin itu menjadi komoditi terlaris di Republik ini. Nah, jadi pengawasannya, pemberiannya itu yang harus diawasi ya. Sebelum bicara lebih jauh mengenai pengawasan, tadi kita langsung saja menyapa penelpon kita yang sudah terhubung, yaitu Bapak Samsul di Sibolga. Ya, Pak Samsul, silakan. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Jadi begini nih, kalau pandangan saya memang harusnya yang dilakukan oleh Menpan sekarang ini itu dari dulu harusnya sudah dilakukan gitu. Karena kan begini, persoalan seperti ini kan hampir setiap saat ada gitu. Banyak PNS-PNS kita, terutama para pejabat kita yang melakukan modus ijazah palsu, sehingga akhirnya kan sementara kita tahu banyak orang yang lebih berhak sebenarnya untuk menempati posisi-posisi tertentu atau jabatan-jabatan tertentu, tapi karena ada kong kali kong bekerja sama dengan
perguruan tinggi yang mungkin perguruan tinggi bodong, akhirnya mereka mendapat posisi yang mau tidak mau membuat mereka terhormat di tengah-tengah masyarakat. Maka oleh karena itu, kalau saya berpandangan bahwa ini harus diseriusi. Harus diseriusi, tidak boleh setengah-setengah. Kalau memang kita ingin memperbaiki birokrasi kita ingin memperbaiki marwah dari pegawai negeri kita, maka ini harus total, tidak boleh setengah-setengah, begitu menurut saya. Iya. Oke, baik Pak Samsul, terima kasih atas tanggapannya. Saya mengutip dari salah satu kata dari Pak Samsul tadi, ada kong kali kong begitu ya. Nah ini saya ke Pak Haryomo. Pak Haryomo, kalau misalnya dari BKN sendiri gitu ya, proses ceknya itu bagaimana sih Pak? Ketika mendapatkan ada sebuah lamaran kerja gitu ya, ternyata universitasnya mungkin kita nggak pernah dengar gitu, diduga dicurigai gitu. Apakah itu langsung dicek atau dibiarkan saja atau seperti apa sih Pak ini sebetulnya? Jadi sebetulnya ada dua penggunaan ijazah palsu itu, saya sampaikan di awal, ketika dia masih belum PNS, dan diperolehnya setelah dia sudah PNS dalam rangka peningkatan pendidikan. Kalau misalnya dia itu dipakai ijazah palsu itu untuk melamar, sekali lagi ada ketentuan yang menyebutkan kalau dia terbukti kan nanti diberhentikan tidak dengan hormat. Nah sekarang ada namanya proses untuk penetapan nomor induk pegawai, itu melalui pemeriksaan berkas. Andai kata dalam pemeriksaan itu kita ketahui patut dicurigai adanya ijazah palsu, maka BKN dalam hal ini menyampaikan kepada Kementerian Dikbud atau Kementerian Agama atau Kementerian Kesehatan yang kebetulan punya pendidikan tinggi ya. Nah, kita supaya meyakinkan kalau memang ada statement dari kementerian itu bahwa ini palsu. Nah, kalau dia untuk melamar otomatis kita sampaikan kepada bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya, itu lakukanlah tindakan pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, sekarang kita bicara apabila ada PNS yang ingin meningkatkan pendidikan, artinya katakan dia S1, mau S2 atau S3, sebetulnya sudah diatur dalam surat edaran Menpan. Ada proses sebelum orang itu melanjutkan pendidikannya harus ada izin. Ya. Nah, dalam pemberian izin lah kita menggunakan semacam kontrol. Apakah perguruan tinggi yang nantinya akan dia jadikan tempat untuk meningkat pendidikan ini terakreditasi enggak? Karena di aturannya minimal B. Ya, kalau dilihat dari proses yang dijelaskan oleh Pak Haryomo, sepertinya sudah cukup baik dalam rangka mengontrol beredar ijazah palsu di kalangan PNS. Tapi kemudian tadi seperti kata Pak Agus ya, pengawasannya itu yang dirasakan masih kurang begitu ya. Tapi jangan dibahas dulu karena kita harus jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali saat lagi. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita mengenai cek ulang ijazah PNS dengan Bapak Agus Pambagio dan Pak Haryomo. Nah, tadi kita sudah dengar penjelasan dari Pak Haryomo ya, Pak Agus ya, bahwa sebenarnya mekanismenya sudah kita lihat cukup rapih gitu dalam menjaga gawang supaya PNS itu semua ijazahnya terakreditasi dan tidak ada yang palsu. Nah, tapi dari pengamatan Anda sendiri, apakah pengawasan yang dilakukan oleh BKN maupun kementerian terkait sudah cukup sehingga akhirnya tidak terjadi kasus seperti ini? Sebetulnya memang kalau itu memang betul tadi Pak Haryomo bilang bahwa setiap instansinya sudah harus memagari bahwa seluruh PNS yang bekerja di direktorat atau di kementeriannya ini bebas tadi mau palsu kayak atau dari ijazah dari sekolah perguruan tinggi status terdengar, itu sudah harus jelas. Karena bisa mudah kok itu diceknya. Kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi juga harus, Ristek juga harus aktif. Menpan, RB, juga BKN juga harus sama-sama. Tetapi sekali lagi yang di ujung tombak memang di kementeriannya. Jadi menurut Anda kementeriannya tidak menindaklanjuti usulan dari BKN ataupun temuan-temuan di lapangan? Saya nggak tahu apa sudah ada instruksi atau tidak, ya kan? Tetapi maksudnya ini kan terjadi lagi. Ini bukan baru loh nih. Sudah terjadi. Saya sudah beberapa kali di media TV beda tahun aja. Nah, jadi maksud saya ini. Jadi nggak ada perbaikan dong? Nggak ada perbaikan dan semakin marak kok. Kan sebetulnya mereka itu kan kursus. Kemudian dengan bagaimana caranya jadi perguruan tinggi, jadi universitas, jadi bahkan pakai nama Berkeley, pakai nama Massachusetts, Boston U atau segala macam. Yang pokoknya mengundang orang ke sana. Jadi ini memang ada kelemahan di pengawasan di semua lini.
Selain juga tadi pemberian izin tadi, sekali lagi izin adalah komoditi terlaris di Republik ini dan termahal. Oke, baik. Kita ada penelpon dari Riau, ada Bapak Gusmansyah. Selamat siang Pak Gusmansyah. Yang Ya, silakan sampaikan tanggapan atau pertanyaan Anda Pak Gusmansyah. ya kita, tapi di sana Pak sudah masih ngomong Pak. Ya, silakan Pak, sampaikan tanggapan atau pertanyaan Anda. Selamat siang narasumber. Ya. Ya, terima kasih banyak. Selamat siang. Kita aspirasi Menpan akan menindaklanjuti PNS yang ijazah palsu. Ya, lalu kemudian kalau menurut Anda ini langkah dari Menpan itu tepat atau tidak nih Pak Gusmansyah? Nah, sekarang bagaimana seandainya bupatinya sendiri yang memiliki ijazah palsu, bagaimana dia memiliki PNS itu? Oke. Baik. Pertanyaan dari Pak Gusmansyah tadi ya. Iya. Ini kalau ternyata nih yang punya ijazah palsu itu Bupatinya sendiri gitu, Nah, atau gimana pejabat dong dia tinggi. bisa Nah, menekan bawahannya. Nah, itu gimana Pak Aryo? Jadi gini, bupati kan ada yang PNS, ada yang tidak ya. Tentunya ranah kita dalam menyusun aturan itu kan PNS. Oke. Jadi kalau udah PNS, kalau dulu namanya bupati itu, PNS jadi bupati kan tidak diberhentikan. Tapi sekarang dengan undang-undang yang baru, PNS kalau mau jadi bupati, wali kota, dia harus mundur. Posisinya sudah tidak bupati lagi. Nah, andai kata misalnya masih ada bupati yang PNS dan terbukti menggunakan ijazah palsu, ya kembalikan kepada ketentuan yang berlaku. Memang itu berlaku untuk PNS dari yang golongan paling bawah sampai atas. Pada prinsipnya kami mendukung sekali apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Kita kan sekarang dalam rangka menuju revolusi mental PNS ya. Jadi PNS itu memang harus profesional, saya katakan di awal. PNS itu kan fungsinya pelayanan masyarakat, masyarakat pemersatu bangsa. Nah, bagaimana kalau misalnya PNS itu selaku punggawanya itu tidak profesional kan? Kita kan nggak bisa bayangkan. Tapi nggak pernah dengar ya ceritanya bupati atau PNS itu diturunin jabatan karena gelarnya palsu gitu ya. Oke nih. Kita langsung aja sapa penelpon kita yang berikut, yaitu Bapak Supriyadi di Pemalang. Halo Pak Supriyadi, silahkan komentar atau tanggapan Anda. Iya, selamat siang Pak Haryono dan pengamat kebijakan publik. Ya. Iya, begini Pak, yang ingin saya tanyakan adalah begini Pak, tentang pendidikan di universitas terbuka ini. Sebenarnya tujuan pemerintah mendirikan pendidikan di UT itu tujuannya untuk siapa, masyarakat yang mana? Yang saya tahu untuk pendidikan di universitas terbuka itu adalah program pemerintah membantu para pegawai atau PNS untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya dengan program pendidikan jarak jauh. Namun di masyarakat, kenyataannya mereka yang pada sekolah di UT itu adalah mereka yang bukan pegawai dengan tujuan untuk melamar pekerjaan setelah selesai pendidikan di situ. Sementara kualitas atau mutu yang didapat dari pendidikan situ ini perlu ditanyakan karena proses pembelajarannya seminggu hanya sekali, 2 kali dengan pembelajaran melalui tutor, bukan dosen kadang seperti itu. Dan pada kenyataan juga mereka untuk melamar sebagai PNS atau CPNS. Sementara yang dirugikan adalah sekolah mereka yang sekolah benar-benar di perguruan tinggi dengan sekolah setiap hari dengan biaya mahal pula. Nah, ini untuk Pak Haryanto, bagaimana peran pemerintah dalam menindak penyelenggaraan pendidikan yang seperti ini. Sementara penyelenggara di UPBJ masing-masing daerah kadang menyalahgunakan wewenangnya, mereka yang contoh lulusan dari SMA yang belum bekerja diterima saja itu. Sementara mencetak sarjana-sarjana pengangguran banyak.
Itu seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Supriyadi. Nah itu tadi pertanyaan lagi dari Pak Supriyadi, saya dengan Pak Haryomo untuk menanggapi bagaimana itu Pak. Jadi gini, UT itu kan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dan produk dari UT, kelulusan UT itu memang diakui, artinya bisa dipakai untuk melamar sebagai CPNS. Ya, terlepas dari mungkin yang disampaikan oleh beliau tadi. Artinya apa? Ketika ada seseorang melamar sebagai PNS, dia mempunyai ijazah UT, ya itu kita akui dan itu sah. Nah sekarang yang jadi masalah itu banyak sekali juga PNS yang sudah memiliki ijazah, dia mungkin masih SMA atau D3 ya, pengen jadi S1. Terkendalanya kalau di daerah itu kan belum tentu ada kan pendidikan yang mungkin terakreditasi B dan sebagainya. Ya satu-satu pilihannya UT. UT itu memang satu-satunya pilihan sekolah istilahnya kelas jauh yang diakui oleh Dikbud, dan itu memang diakui dan boleh dipakai untuk pembinaan karir PNS. Oke, tapi kemudian jadi berubah fungsi gitu ya kalau tadi Pak Supriyadi tadi ya. Nah kalau Pak Agus gimana tanggapannya Pak? Ini kalau soal di daerah. UT, ya UT sih memang itu diperuntukkan bagi orang yang tidak punya banyak apa sambil bekerja lah. Ya tidak harus PNS. Orang bekerja punya banyak waktu ya untuk mengejar gelar dan karir, tidak apa-apa. Memang itu sah, itu kan negara, ya kan. Nah yang menjadi persoalan kan orang-orang yang tidak meng-UT itu kan mereka biasanya ingin ngambil gampangnya. Kalau mereka politisi kan lebih baik berkampanye daripada harus kuliah. Ya sudah, mana yang masuk sebulan sekali atau masuk 10 kali dapat doktor, ya kan mendingan ambil itu daripada ambil UT, tinggal bayar. Nah itu jadi celah gitu ya untuk. Iya, makanya jadi pengawasan itu menjadi kunci dari semua ini. Sama dengan seperti BPOM mengawasi ada beras plastik atau enggak, kan fungsi pengawasan di kita yang lemah adalah fungsi perizinan, karena izin itu komoditi. Kemudian di fungsi pengawasan, karena kalau tidak di itu ya orang tenang-tenang saja. Ya, atau sanksinya kali kurang. Ya karena pengawasan tidak ada, sanksinya di undang-undang sudah ada, tapi karena pengawasannya tidak bagus, ya tidak terpakai sanksinya kan. Orang selalu bilang libur telah tiba karena bosnya nggak ada. Oke, baik, kita lanjutkan lagi dialog kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk. Ya pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog. Saya kembali ke Pak Haryomo. Pak Haryomo, lalu kalau misalnya sudah terbukti ada PNS yang ternyata palsu nih, gitu. Saya ingin tahu, ini kemudian proses ketika dia diturunkan jabatan atau dipecat begitu, itu langsung saja dalam tempo 1 hari atau masih ada proses lanjutan lagi, Pak? Gini Pak, kita di dalam organisasi kita ada namanya Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian. Ya, itu salah satunya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen PNS di semua instansi. Andai kata memang ditemui adanya ijazah yang palsu, ya tentunya kita laporkan kepada pimpinan instansinya masing-masing. Karena kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin, melakukan tindakan administratif, itu ada pada instansi. Nah, kami berharap mari kita mempunyai komitmen yang sama deh, mewujudkan PNS yang bagus, yang sekarang sudah tidak dilayani lagi, malah kita melayani. Revolusi mental yang dicanangkan oleh Pak Menteri memang sudah tepat saatnya kita lakukan. Ya, karena kalau kita melihat dari jawaban Pak Agus tadi, sebenarnya ini bukan kasus yang baru ya, gitu. Sudah sering dibicarakan, tapi ternyata masih banyak dan malah makin banyak terjadi. Iya, baik, kita sapa dulu penelpon kita yang berikutnya, Bapak Dedi di Bandung. Selamat siang Pak Dedi. Halo, selamat siang. Ya, silakan Pak Dedi, tanggapan Anda. Oke. Komentar saya sebenarnya setuju, ini bukan kasus yang baru ya Bu ya, ini udah berlangsung cukup lama lah, bukan suatu hal yang mengagetkan lah ya. Buat saya sebagai rakyat sih, kalau saya sebagai rakyat saya nunggu aja tindakan nyatanya lah. Sudah terlalu banyak tikus-tikus di birokrat lah, ini apalagi PNS kan cukup memalukan. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi. Menggunakan istilah tikus-tikus begitu ya, waduh berat sekali nih. Saya kembali kepada Pak Agus. Nah Pak Agus, kalau menurut Anda, pengawasan yang seperti apa sih sebetulnya untuk bisa membuat hal ini berkurang, paling tidak dihilangkan? Kalau kita lihat demand-nya begitu tinggi. Nah ini kan nggak mudah. Kan gini, kalau kita bicara di kementerian kan ada bagian kepegawaian. Ya dialah orang lalu bekerjasama dengan Irjen, karena Irjen kan mengawasi internal. Kalau di BUMN kan selalu ada Direktur SDM. Nah Direktur SDM itulah yang mengawasi. Jadi mulai dari situ. Oke, nanti kalau itu oleh Irjen harus dilaporkan, karena itu kan internal. Irjen bisa melaporkan kan kepada Menteri, lalu Menteri menyerahkan kepada
Menpan, BKN atau apa saja yang terkait dengan itu. Untuk jangan diserahkan pada mereka yang di luar rumah itu. Jadi di dalam rumah beres-beres. Nah, listnya itu berikan karena sanksinya kan harus tidak bisa diberikan oleh kementeriannya langsung karena dia PNS. Nah itu. Jadi kalau itu tidak jalan, ya wassalam itu sudah tambah banyak. Nah kalau koordinasi antar kementerian ini bagaimana? Nah di Republik ini yang paling mahal itu koordinasi. Jangan soal beginian. Selain izin, Pak, ini koordinasi. Selain izin, ini koordinasi. Nah makanya apa fungsinya Menko? Yang mengkoordinasikan. Ketika ini ada Menko yang membawahi kementerian-kementerian yang terkait, dia harus manggil menterinya. Bagaimana ini? Lalu panggil Menpan, gimana? Apa tindakannya? Siapkan kalau perlu bikin peraturan, kebijakan. Kalau tidak, ya lakukan yang ada. Tindak. Kalau itu pidana nipu, ya kasih polisi kan gitu. Nah kalau sudah ada instruksi seperti ini, menurut Anda akan efektif tidak? Atau hanya sekedar seperti gini, instruksi atasan itu harus ditindaklanjuti oleh bawahannya yang langsung berjenjang. Kalau kita hanya menterinya hanya perintahkan pada dirjen perintahkan pada irjen dan seterusnya, itu nanti tukang sapu OB hanya duduk di bawah pohon merokok. Jadi nggak jalan itu. Ya kan? Jadi menterinya mau tidak mau harus tanya. Panggil kepala pegawaian, gimana yang kemarin temuan berapa sekarang? Apa tindak lanjutnya? Sudah dikirim ke Menpan. Pak, dia telepon Pak Menpan, bagaimana tindak lanjutan? Telepon BKN, gimana? Semua itu kerja memang. Kan katanya kabinet kerja. Nah ya itu kerja. Yang ngerokok gitu ya. Itu juga kerja juga. Berarti ya. Nah, saya kembali ke Pak Agus. Nah, kalau Pak Agus ini misalnya sekarang ini proses hukum kan akhirnya berkembang nih. Universitas yang dinyatakan itu tidak langsung tutup saja. Nah, itu kan mereka membela diri begitu kan. Mengatakan bahwa ternyata mereka asli. Nah, ini kan tidakkah terlalu terburu-buru nih keputusan? Enggak, buktikan di pengadilan saja. Nanti kalau nggak debat kusir. Jadi Kementerian Pendidikan Tinggi catat semua sudah ada, diinvestigasi sudah kelihatan, panggil Biro Hukum, tuntut. Atau bubarkan, tetapi siap. Karena nanti mereka akan melawan, gua tuntut nih, gitu kan. Jadi bubarkan saja, kan ada aturannya, sudah ikuti saja aturannya. Jangan keluar dari aturan itu. Laksanakan, kemudian kalau belum ada kepennya, segera buat kepennya lalu tindak. Kan kepen bisa seminggu jadi kok. Nah maksud saya itu langsung dikerjakan. Jangan ditunda lagi, karena kalau enggak akan terus jalan. Nah, Pak Haryomo, kalau sudah ada instruksi, kemudian kita bisa harapkan proses ini akan tuntas dalam berapa lama? Apakah kita bisa dengarkan ada target waktu gitu, kemudian ada hasilnya begitu? Atau jadi gimana begini, nih? kami tidak bisa langsung menentukan target waktu, karena ini kan bukan tugasnya hanya dari BKN aja kan. Saya katakan di awal, untuk menyatakan ijazah ini palsu atau tidak kan melibatkan beberapa kementerian. Begitu dinyatakan ijazah palsu itu benar, maka ditindaklanjuti oleh pimpinan instansi. Mungkin kata beliau tadi melalui bagian biro kepegawaian. Proses sampai ke pejabat pimpinan yang paling tinggi. Kalau memang itu sudah komitmen semuanya, ya tentunya nggak perlu lagi kita membutuhkan waktu yang lama yang bagus ya. Kembali ke komitmen semua. Keluarkan pecat saja, sanksinya langsung diterapkan oleh menterinya setelah berkoordinasi dengan Menpan. Kalau membela diri, saya ini asli kok, sering kuliah. Buktikan di hukum aja, buktikan di pengadilan. Nanti bilang pengadilan bayar lagi, itulah Indonesia. Kita begitu semua PNS dipecat, loh kok PNS nggak ada ya? Ternyata kita semua. Semua jangan-jangan ya. Nggak begitu ya, mudah-mudahan ya. Pak Haryomo, bisa nggak nih masyarakat punya berperan aktif gitu? Misalnya ada nggak sih kita bisa ngelaporin gitu, misalnya kita tahu nih orang tersebut nggak pernah kuliah apa segala macam, kita laporin ke BNN. Penelpon yang tadi bilang ya bahwa bupatinya katanya nih ijazahnya palsu, mereka gimana? Tanpa disadari sendiri langsung dari BKN-nya. Nah itu bisa nggak nih? Bisa, sangat bisa ya. Karena apa? Saya sampaikan di awal, untuk membuktikan itu memang melibatkan beberapa komponen kan. Nah yang pasti ada proses untuk memberikan sanksi. Karena ini kan masalah disiplin ya. Jadi kita tetap ada asas praduga tak bersalahnya. Jangan langsung kita telan mentah-mentah, kemudian langsung dia dipecat. Gara-gara ada laporan kan. Maka diproseslah dia, dipanggil, diperiksa. Kemudian terbukti, baru diberikan sanksi hukuman disiplin. Sebetulnya nggak masalah. Kita malah justru mendukung. Andai kata memang masyarakat menemukan hal itu. Kembali kepada program pemerintah saat ini ya, yang saya sampaikan tadi. Pokoknya PNS itu jangan melanggar aturan lah. Ada ketentuan yang harus kita taati, ya supaya kita itu kerjanya juga nyaman, enak sampai selesai.
Oke, baik. Pak Agus, mengingat ini Anda sudah berkali-kali ngomongin ya, cuma beda tahunnya gitu kan Pak Agus tadi. Beda tahun, beda studio, beda yang hostnya. Nah, ini menurut Anda optimis nggak ini ke depannya? Ini ada instruksi dari Menpan ini. Saya akan jadi optimis ketika sudah melihat ya dari hasil temuan kemarin apa tindakannya dari pendidikan tinggi dan Ristek. Oke. Itu ada di mana, terus di Diknasnya seperti apa? Dikti sekarang sih namanya ini belum apa, banyak banget. Ya, kemudian Menpannya tindakannya apa? Harus jelas yang PNS ya. Yang non PNS juga harus ada. Jadi kalau itu tidak ada ya saya bilang see you tomorrow gitu. See you on the next day. Nah, gitu pasti akan ada lagi kalau karena harus kelihatan. Saya misalnya kalau udah kelihatan oke di mana? Oke. Sehingga lalu perguruan tinggi abal-abal tadi tutup semua. Karena banyak di ruko-ruko kan. Kan itu cukup di ruko saja atau di rumah jarak jauh pakai internet. Enak bener itu. Kita sekolah setengah mati. Iya, beda ya. Iya, bagaimana pendapat penelpon? Kita sudah terhubung dengan Bapak Rudolf di Jakarta. Pak Rudolf, silakan komentar Anda. Ya. Saya ingin bertanya bagaimana selama ini pengawasan dalam bentuknya seperti tadinya palsu. Bagaimana pengawasannya selama ini? Mohon maaf, bisa dikeraskan sedikit suaranya Pak? Mungkin narasumber kami tidak bisa mendengar. Oh ya, bagaimana pengawasan pemerintah selama ini dalam seleksi PNS sampai adanya ijazah palsu? Bagaimana pengawasannya selama ini? Tolong dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudolf. Silahkan mungkin Pak Haryadi. Jadi diterangkan lagi nanti disampaikan oleh Pak Agus. Saya sampaikan di awal kan. Jadi ketika mau diangkat menjadi CPNS kan melamar, melalui seleksi. Seleksi itu kan sekarang udah ketat sekali, dilakukan secara objektif, sehingga yang dinyatakan lulus diangkat menjadi CPNS memang orang-orang yang terbaik lah. Nah, moga-moga memang orang yang terbaik itulah dia memperoleh ijazah yang benar. Saya yakin deh, kalau memang rekrutmennya sistem sudah bagus, insya Allah saya optimis mereka menggunakan ijazah yang betul. Itu merupakan salah satu pengawasan. Pengawasan. Tapi kan tadi juga sudah dikatakan oleh Pak Agus berdasarkan pengalamannya untuk menyeleksi PNS terutama untuk eselon 1. Jadi sebenarnya yang bermasalah itu bukan pada saat dia melamar awal ya, ijazahnya justru yang dipertanyakan adalah ijazah misalnya S2-nya, S3-nya. Jadi untuk pendidikan yang lebih lanjut. Iya, Pak. Jadi memang kalau untuk peningkatan pendidikan atau untuk dalam rangka persyaratan menduduki jabatan, jadi itu masing-masing instansi lah yang berperan. Mungkin dalam pansel, Pak Agus sekarang jadi pansel. Nah sekarang saya kembalikan, ketika Pak Agus menemukan para kandidat calon itu menggunakan jasa palsu, apa peranan panselnya? Saya kasih nilainya rendah karena saya nggak tahu di sekolah. Iya, betul. Saya kasih bentuk pengawasan kan? Saya kasih link karena saya catat. Nah, Pak Agus, ini kan sistemnya kalau kita kan semakin panjang gelarnya ketika melamar gitu akan menentukan tingkat pendapatan dan jabatannya nanti begitu kan? Kenapa tidak ini diubah sih Pak? Kalau misalnya nggak dibuat seperti itu, orang mungkin jadi akan enggan gitu loh bikin ijazah. Nanti aturannya perundang-undangnya diubah dulu. Oh gitu. Karena peraturan perundang-undangnya gitu. Oke, tapi emang motif mereka untuk itu ya hanya untuk... Iya, itu kan golongan. Pegawai negeri kan adalah selain jabatan kan golongan. Itu goals yang harus mereka terima. Kalau pensiun 4D ya Pak ya, paling 4E. Oh itu topnya. 4E, kemudian eselonnya 1, pensiun di umur 60, itu sudah goalsnya. Kalau itu dicabut atau dibatakan, itu disaster dan dia bisa sakit jantung. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus dan Pak Haryomo. Kita doakan semoga tidak ada lagi ijazah palsu.